Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya yang hadir di sini, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Dan juga ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Bahasan kami kali ini tentang bengkak gusi. Ini Pak Ustadz. Gusi bengkak. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya pernah gusi saya bengkak. Dulu tapi, dan sekarang enggak bengkak karena udah dicabut. Jadi sakitnya itu Pak Ustadz dari ujung kaki sampai kepala itu sakit. Itu enggak usah ini. Ada orang ngomong jauh aja itu. Wah, di sini udah cenut-cenut. Ngomong jauh gimana maksudnya? Ada orang yang ngomong gitu jalan. Di sini udah terasa sakit gitu, padahal ngomongnya enggak sama saya gitu. Oh, iya. Aduh, kira-kira itu ada salah nggak itu Pak Ustadz? Pasti ada salah ya Pak Ustadz. Mohon penjelasan ini Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya yang kamu alami benar-benar ini kamu alami beneran tuh. Iya Pak, udah hilang. Jadi kalau ada orang ngomong itu keras dikit udah ikut sakit ya. Nah, sebenarnya gusi bengkak itu insya Allah itu adalah kemarahan hampir sama dengan yang lain-lain. Marah yang berhubungan dengan aktivitas. Berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi marahnya itu kenceng. Jadi kalau marah itu ada tekanan istilahnya. Ada tekanan, ngomong itu ada tekanan. Kuat sekali. Biasanya rata-rata di geraham. Iya, betul. Rata-rata di geraham. Nah, apa fungsi geraham? Geraham itu fungsinya mengunyah. Jadi marahnya itu kenceng beneran. Jadi kalau ngomong marah itu gimana ya? Kamu kurang ajar itu tipis, tapi dasar kurang ajar. Nah, itu kan mantap gitu. Itu dikeluarkan atau di dalam? Ya bisa dikeluarin lah. Tapi kan kalimatnya nggak itu biasanya ya tuh ya. Kalau kurang ajar enggak, insya Allah ya. Otakmu kamu taruh mana? Nah, itu biasanya. Matamu kemana? Nah ini maaf ya. Ini gayanya Tung itu begitu saya hafalin. Dulu Pak Ustadz. Dulu berapa bulan yang lalu. Itu atas bawah sama ya Pak Ustadz ya? Ya sama lah. Karena dua-duanya udah dicabut. Kiri kanan juga sama aja ya? Sama. Kiri kanan juga Sama aja ya. Iya sama aja lah ya. Walaupun kanan baik tapi ya sama aja. Intinya dekatkan pada Allah Ta'ala, istighfar. Kalau kita itu masih punya marah itu istighfar. Nanti kalau marah di sini sudah mulai hilang. Waktu ini ya, periode sekarang nih ya, marah nih sama siapa? Istighfar aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah jika aku masih marah dengan kondisi seperti ini. Dengan orang itu, astagfirullahaladzim, tenang, astagfirullahaladzim, tenang, astagfirullahaladzim. Nanti paling 3-7 kali ini tenang. Nah, setelah tenang, pujilah Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Yang bisa menjadikan kita nggak jadi marah itu hanya Allah. Yang bisa membolak-balikkan hati yang marah menjadi tidak marah itu Allah. Tapi jangan membolak-balikkan hati dari baik menjadi tidak baik. Oh itu Allah maha membolak-balikkan hati. Maksudmu apa? Ya dulunya saya sholat sekarang enggak. Ini kan Allah aja. Lu gundulmu kan gitu. Nggak boleh. Allah itu tidak melakukan hal yang buruk. Jadi harus diingat itu ya. Membolak-balikkan hati itu dari tidak baik menjadi baik. Itu kuncinya. Tapi susah ya Ustadz ya. Jadi kayak istighfar seperti Ustadz tadi, kok dalam kondisi marah istighfar jadi gini, astagfirullah, malah gedem-gedem. Ya nggak apa-apa kalau kamu gedem-gedem gini ya kamu
Ya minta aja sama Allah tanganmu hilang, jadi nggak bisa Pak Ustadz kok bisa itu bagaimana memanajemenkan marah itu? Kan Pak Ustadz itu juga jagoan ya. Ya sebenarnya kok bisa gitu Pak Ustadz? Ya sebenarnya itu sebenarnya hanya dari Allah aja. Kalau mamanya, ini namanya mau bilang jagoan yang enggak juga. Kalau mamanya ada seorang yang memang dia itu bela dirinya jago, tapi memang dia tidak terpancing emosi, ya memang itulah orang yang memang dia mencoba memanage dirinya itu untuk dekat pada Allah Ta'ala. Makanya kayak mamanya Khabib itu kan jagoan. Mana dia berantem di jalan? Kan enggak. Kenapa dia selalu sebelum tanding dia bilang begini? Dia bilang la ilaha illallah. Selesai menang, dia langsung nunjuk lihat ke atas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu normal, hal yang baik. Jadi kemenangan itu bukan dari hebatnya dia, bukan, ya sama seperti kita. Enggak. Kita marahin istri itu terus la ilaha illallah marahin. Wah, ya gak jadi marah jadinya ya. Tapi memang dicoba itu ya. Jadi bagi suami dan istri kalau memang pasangannya marah, ingat, lihat aja muka pasangan, la ilaha illallah, masih marah nggak ya dia? Ya. Apa malah makin memuncak, Ustaz? Malah makin memuncak. Oh, itu dajjal berarti. Oh iya. Kalau dia itu marah, la ilaha illallah, dia senyum, dia sadar nih orang-orang sebenarnya dia takwa, cuma lupa aja kan gitu ya. Jadi dia hanya ketempelan jin, bukan dajjal. Tapi kalau dibilang la ilaha illallah, kalau dia marah, itu dajjal. Ya jangan bilang dajjal, tambah semakin marah nanti. Gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana belajar untuk tidak gampang marah itu tetap harus belajar. Sama seperti dulu kita itu belum mengenal sholat waktu kecil-kecil itu, masih SD itu kan belum mengenal. Kita kan diajari baca terus, gerakan terus. Pada waktu praktek ya masih ada salah-salah, begitu aja. Tapi nanti kalau Allah sudah mengizinkan kita mampu, insya Allah lah kesalahan itu kecil lah. Walaupun ada kadang-kadang, tapi kadang itu hanya kebingungan kita dalam kondisi tertentu. Kadang-kadang saya nggak berani bilang salah, karena kondisinya orang menerima ujian kan beda-beda. Kalau mamanya kamu nih tiba-tiba keluar rumah langsung diacungin golok, mana dompetmu? Tak bunuh. Itu kalau nggak punya nyali itu kan, ini lutut itu bisa gini sama ngompol. Nah, ya, itu dompet kamu kasih, itu dia pergi itu kamu masih gini. Mau sampai 15 menit itu masih bisa. Nah, itu sama. Jadi orang menerima ujian dari lingkungan itu jenisnya macam-macam. Jadi normal kalau dia menerima ujian macam-macam kemudian sholatnya kurang khusyuk, ya menurut saya itu manusiawi biasa. Tapi belajarlah untuk di-manage sehingga mana ujian yang memang harus diselesaikan menurut syariat Islam yang baik selesaikan. Jadi nggak perlu dengan marah. Berarti bukan gigi yang menyebabkannya Pak Ustadz, karena ada senior saya nih, giginya udah hilang masih sakit, sampai sarapnya di saya tanya gunting seniormu siapa senior? Senior lah. Ya karena memang bukan gigi. Lah giginya sudah hilang kok masih sakit loh, kan bukan gigi. Iya. Kan bukan gigi sebenarnya. Makanya di sini giginya bukan, itu cara Allah aja. Seperti itu. Maunya itu itu. Makanya kalau gusimu bengkak dulu ya begitu cara marahmu. Kalau udah maaf ya, ini ya sedulur beriman ya, ini saya hanya menceritakan manusia normalnya itu barangkali seperti itu barangkali. Ya, kalau dia ringan tangan udah nggak punya ngomong, langsung buat gitu. Bet apa nih? Mukul. Udah selesai kan. Pakai sariawan sebenarnya. Itu nggak akan sariawan. Enggak, cuma stroke aja. Iya, orang-orang begitu tuh nanti dia gerak ya nanti ya stroke. Sama aja sebenarnya semuanya. Kalau enggak jantung koroner. Sesek terus mati. Nah, ya udah normal aja gitu aja. Ya, masih muda sesek mati, ya itu berarti dia nyimpen marah sama orang tuanya, aslinya seperti itu. Insya Allah Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Hambanya itulah dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, jadi untuk agar gusi untuk tidak bengkak atau gusi bengkak mau diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh,
mohon ampun kepada Allah Ta'ala kepada siapa sering marah. Yang marah itu dengan kayaknya kalau udah ngomong keluar itu udah enak gitu. Nah itu fungsinya geraham itu gitu. Coba kamu itu ngunyah daging taruh di gigi sini coba. Kayak marmut. tupai Kan gitu. Makanya yang sering sakit bukan di sini. Betul, di iya, sini. Oke, Secara logika Islam begitu. Kenapa saya bilang Islam? Karena seperti orang marah itu kan ngeluarin itu kan udah perul. Mantap perul. Sini insyaallah. Ya, makanya loh kenapa di situ? Ya itu kan kalau ngunyah daging itu kan enak di situ. Coba kalau mamanya Haji C bilang saya ngunyah daging enaknya di sini. Oh, bagus itu. nanti kalau ngomong jendelanya terbuka 2 apa 4 itu ya. Seperti itu. Jadi belajarlah insya Allah untuk tidak gampang marah. Insya Allah seperti itu, karena kasus-kasus seperti itu banyak dialami dan alhamdulillah banyak diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala kalau dia sendiri kembali ke jalan Allah. Mohon ampun. Kemudian kalau dia sering marah kemana? Ke istri, ya minta maaf setiap saat. Nah di sini harus belajar seperti itu agar gusi ini tidak bengkak, tidak ini, belajar untuk tidak marah. Sewajarnya kalau jengkel itu ya senyum aja cukup lah. Ini siapa yang mau kita jengkelin? Umpamanya kamu bikin masalah sama saya. Lah kan saya nggak perlu ngomelin kamu, cukup ya jangan, nah, selesai. Kan gitu, kan nurut. Iya. Tapi besok bikin lagi kan bilang jangan, kan gitu aja kan. Besoknya minta. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai salah satunya nggak ada. Iya. Kalau ada orang yang suruh gini, kalau kamu marah mau melampiaskan cari tempat sepi dan teriak. Itu saya pernah gitu tuh Pak. Nggak boleh juga. Loh kalau tempat sepi itu jarang banyak orang, itu banyak kerajaan jin. Oh itu berebekan telinganya nanti. Nggak boleh itu ya Pak. Loh ya jangan. Loh nanti pulang-pulang malah meriang, masuk angin, terus seminggu nggak sembuh-sembuh, ini mati nanti. Karena jinnya marah. Loh ini rumahku kok diteriaki, siapa dia kan gitu. Iya benar. Coba saya tanya ya. Iya. Ini ada tetanggamu yang menurutmu itu ngeyel, nyebelin, tapi kamu berani. Kamu tahu sih, ya toh? Terus kamu masuk rumah, teriak-teriak di rumah kamu, gimana sih rasanya? Saya tanya sama kamu coba. Iya lucu jadinya itu ya. Lah kok lucu? Marah jadinya. Marah. Coba kamu undul masuk Iya. istana presiden. Coba. Nggak ada jadwal ketemu sama presiden. Coba. Iya. Emang kamu dibiarin sama? Nggak ditangkap. Nah, ya begitulah. Harus pakai logika di sini ini. Itu nggak bisa juga. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar tenang, santai, hadapi ujian demi ujian itu dengan lapang dada. Itulah cara-cara kita belajar taat. Makanya kenapa banyak orang Islam itu sakit? Ya karena memang tidak bisa memanage perilakunya sendiri, tidak bisa memanage nafsunya sendiri. Nah, itulah cara-cara yang baik mengelola amarah seperti itu. Jadi kalau bahasa Bantulnya itu angry management. Oh, angry ya. Bukan angry bird ya Pak. Angry management ya. Angry management. Manajemen Jadi, marah. Ya. Nah, itulah. Nah, cuma banyak manusia atau saudara kita Islam itu memang nggak paham. Karena memang jarang diajari oleh guru-gurunya seperti itu. Apa karena gurunya nggak tahu atau Walau alam. nggak diajari juga sama gurunya lagi gitu nanti Pak? Ya walau alam Iya, ngerti ya di situ ya. Iya. Karena memang namanya belajar kan banyak ya. Jadi kalau memang Rasulullah itu sudah bicara jangan marah bagimu surga, ikutin aja. Kalau Allah itu bilang maafkan dia, ikutin. Kalau Allah bilang doakan kesalahan dan dosa mereka kepada Allah, ikutin cara-cara Allah. Kan seperti itu cara-cara yang baik. Kenapa harus harus marah, teriak, mukul ini itu, padahal maafkan aja, selesai. Maafkan aja. Jika umpamanya istrimu salah kan ya udah maafin aja kan gitu.
kayaknya enggak pernah salah. Kok jadi bolak-balik ini nanti? Bukan, ini kan ngajarin ya. Jadi intinya harus seperti itu, belajar. Kemudian kalau sakit, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, serius. Ya Allah, jika gusi saya ini bengkak, insya Allah disebabkan kalau saya marah, kalau nggak mengeluarkan unek-unek saya nggak puas. Ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Tenang sampai hati, astaghfirullahaladzim. Benar, kita mohon ampun agar kita ingat besok itu nggak gampang marah. Insya Allah gitu. Kalau mau marah, malu. Kan gitu. Kalau orang Muslim kan itu, kalau mau marah malu dia, malu sama siapapun, malu sama diri sendiri juga ya. Ngomong jangan emosional tapi masih marah kan lucu jadinya ya. Insya Allah seperti itu, belajar dan belajar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita tentang bengkak di gusi ya. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.